apa yang perlu diketahui? Perhatikan. Pada bacaannya dengan temanya adalah organ gerak manusia dan hewan, terdiri daripada 5 paragraf. Paragraf itu tahu? Paham? Apa itu paragraf? Ya, pintar. Paragraf biasa disebut alinea. Alinea itu apa? Biasa juga dikatakan baris baru. Itu dikatakan paragraf. Nah, satu paragraf mempunyai satu ide pokok. Apa itu ide pokok? Sudah dipelajari di kelas 4? Siapa yang tahu yang dimaksud dengan ide pokok? Nah, ide pokok. Ide pokok adalah Apa itu ide pokok? Siapa yang tahu? Cepat bilang, dapat hadiah. Siapa yang tahu ide pokok? Siapa yang tahu dibilang ide pokok? Sudah pelajari kelas 4 toh? Ya. Siapa yang tahu? Siapa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan atau pendapat. Contoh, saya katakan, saya beri contoh yang dikatakan ide pokok. Itu ide pokok adalah suatu pendapat. Misalnya, ya anak-anak, ayo kita belajar daring. Ada berpendapat belajar daring dengan memakai Google Meet. Ada yang berpendapat pakai Zoom. Itu namanya ide. Mengerti? Ide itu adalah pendapat. Nah, sekarang setiap paragraf itu mempunyai satu ide pokok. Ide pokok dikembangkan oleh kalimat pengembang. Apa itu pengembang? Yang mengembangkan ide pokok sehingga terjadi satu paragraf. Mengerti? Ide pokok. Paham? Ya. Ya. Setiap paragraf mempunyai satu ide pokok. Dikembangkan oleh kalimat pengembang sehingga terjadi satu paragraf. Nah, ide pokok bisa terdapat di awal kalimat, bisa di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, biasa di akhir paragraf. Ya. Nah, sekarang kita buka pada halaman berikutnya. Tadi sudah Ibu sudah katakan bahwa pada bacaan itu terdiri dari 5 paragraf. Nah, sekarang apa tugas kalian? Yaitu menentukan ide pokok dalam satu paragraf. Ini pada bacaan pertama salah satu contoh. Pada paragraf pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, pada paragraf tersebut, ide pokoknya adalah apa? Ide pokoknya apa? Ide pokok pada paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Yaitu ide pokoknya. Kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Terjadilah satu paragraf karena di situ sudah ada ide pokok dan ada kalimat pengembang. Paham? Mengerti? Mengerti? Sudah mengerti?
Iya, sudah ngetim. Nah sekarang ada yang tidak jelas? Ada yang mau bertanya? Sebut nama. Ada yang tidak jelas? Kalau ada yang mau bertanya, sebut namanya. Baru ajukan pertanyaannya. Ya, ada apa pertanyaannya, Nak? Apa pertanyaan, Tak? Iya. Iya. Apa mau ditanyakan? Ibu dicatat. Iya, dicatat, Kina. Dicatat. Karena nanti ada tugasnya Ibu berikan. Dicatat, Kina. Iya, kalau ada tidak jelas bertanya. Ibu jelaskan kembali. Yang perlu diperhatikan apa itu organ gerak. Organ gerak ada berapa macam. Itu harus tahu jawabannya. Tadi Ibu jelaskan apa itu organ. Apa itu organ gerak. Organ terbagi atas berapa. Ya, itu perlu tahu. Tadi Ibu jelaskan tak? Ya. Organ itu apa? Organ terdiri berapa? Ada? 2. Organ apa? Organ apa? Organ apa? Pasif dan gerak aktif. Apa itu organ gerak aktif? Apa itu organ gerak pasif? Organ gerak pasif itu apa? Tulan. Organ gerak pasif aktif apa? Oh, otot. Otot. Contoh, organ gerak hewan bermacam-macam. Seperti ada di buku, kelinci adalah melompat, kuda berlari, ikan berenang, apa lagi? Burung terbang. Apa yang digunakan untuk berlari, melompat, berenang itu adalah alat organ gerak. Itu adalah tulang dan otot. Ya, seperti manusia berjalan. Bisakah manusia berjalan kalau tidak ada alat geraknya? Tidak bisa dong. Nah, jadi itu yang perlu kita paham. Nah, apa itu organ? Kalau Ibu bertanya, nanti kalau pertemuan di kelas, Ibu bertanya apa itu organ. Nah, kalau tidak tahu berarti tidak hadir di sini. Organ itu apa? Organ terbagi atas berapa? Ya. Ya, apa itu organ pasif? Apa itu organ aktif? Nah, apa itu ide pokok? Apa itu paragraf? Kalau saya tanya, begini saya tanya, apa itu paragraf, Nak? Ada yang tahu? Ada yang tahu itu paragraf, Nak? Paragraf ya, apa itu, Nak, paragraf? Nah, Ibu jelaskan dulu, nah, berarti belum ada yang paham. Dengar dulu. Paragraf itu, Nak, bukan awal kalimat, tapi paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, itu dibilang paragraf. Paham? Bukan paragraf itu awal kalimat. Nah, paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat menjadi satu paragraf. Mau diulang? Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Itu dibilang paragraf. Iya. Contoh, Ibu berikan contoh. Nah, dengar dulu, Ibu berikan contoh. Saya makan. Itu satu kalimat. Saya makan. Itu satu kalimat, belum paragraf, tapi baru satu kalimat. Nah, saya lanjut. Saya makan tadi pagi nasi goreng.
Ih, tambah lagi toh. Belum jadi paragraf, mau tambah lagi. Sebelum saya berangkat sekolah, saya makan nasi goreng tadi pagi di rumah. Terbentuklah satu paragraf. Ya, paham. Mengerti toh? Iya. Mengerti toh? Iya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah sekarang begini. Saya memberi tugas. Tugas pertama, perhatikan dengan baik. Tugas pertama ya, tugas pertama perhatikan dengan baik. Tulis pertanyaannya. Saya belum masuk di buku, nanti ada tugasnya di buku, tapi saya memberikan pertanyaan apa yang dijelaskan oleh ibu. Jadi siapa yang tidak hadir berarti tidak bisa menjawab pertanyaan. Pertama, soal pertama, tulis. Siap? Siap menulis? Siapkan buku tulisnya, nak? Ya, soal pertama, 1. Tulis Ki pertanyaan ibu, nah. Tulis pertanyaan ibu. Tugas pertama. Siap nih, tulis. Siap pulpennya? Ya. Nah. 1. Jelas. Sudah? Sudah? Siap semua? Ya, saya mulai, ibu mulai? Boleh mulai? Ya. 1. Jelaskan yang dimaksud organ. Yang dimaksud organ. Organ. Iya. Ibu tadi sudah jelaskan tak? Sudah? Jelaskan yang dimaksud organ. Iya. Iya. Betul. Sudah? Nomor 2. Iya, nomor 2. Ya. Tuliskan. Dua macam organ pada manusia dan hewan. Tuliskan 2 macam organ gerak manusia dan hewan. Sebutkan 2 macam organ gerak manusia dan hewan. Iya. Sudah? Sudah? Putus-putus, saya ulang. Tuliskan 2 macam organ gerak manusia dan hewan. Iya. Dan hewan. Siap. Oke, bagus. Sudah selesai nomor 2? Iya. Nomor 3. Sudah siap nomor 3? Jelaskan fungsi organ gerak. Jelaskan fungsinya. Tadi macam-macamnya, sekarang fungsinya. Jelaskan fungsi. Saya ulang nomor 3. Jelaskan fungsi organ gerak manusia dan hewan. Jelaskan fungsi ya.
Jelaskan fungsi organ gerak manusia dan hewan. Dan hewan. Iya, oke. Sudah? Nomor 4. Nomor 4. Mengapa? Didengar Bebe? Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Mengapa? Tidak jelas? Mengapa tulang disebut Mengapa? Mengapa tulang putus-putus ki? Nah, ya. Saya rekam juga, nanti ada video ulangnya kalau tidak jelas saya rekam juga ya. Mengapa tulang disebut Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Pasif. Ya, bagus. Pasif. Ya. Pasif. Ya. Sudah? Sudah nomor 4? Ya, 5. Oke, saya lanjut nomor 5. Mengapa otot disebut Sudah? Mengapa otot disebut alat gerak aktif? Bagi yang tidak dengar jelas, nanti ada rekamannya. Gerak aktif. Ya. Yang tidak dengar jelas akan ada saya kirim videonya nanti Iya. Rekaman videonya nanti saya kirim rekaman videonya di grup. Jadi tenang saja. Iya. Ya sudah. Itu tugas pertama. Ya, tidak usah terlalu banyak, sedikit-sedikit ya. Jadi ini tugas pertama, harus dikumpul paling lambat sebentar jam 6. Ya, bisa? Ini tugas hari ini. Kemudian tugas besok hari Selasa. Ya. Tugas hari Selasa, lihat di buku pada halaman 4. Lihat? Ya. Tugas hari Selasa, lihat di buku pada halaman 4. Halaman 4. Itu tugas besok halaman 4. Halaman 4 ada tugas di situ.
paragraf 2, 3, dan 4 ditentukan ide pokoknya masing-masing. Kemudian pada kolom yang ketiga yaitu kalimat pengembangnya. Ada contohnya di atas. Pada paragraf 1 ide pokoknya, ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuhmu. Itu contohnya. Itu tugas hari Selasa. Nomor 4, halaman 4. Halaman 4. Didengar? Tugas di tugas di hari Selasa ada di halaman 4. Hari Selasa ada tugasnya di halaman 4. Ya. Kemudian tugas di hari Rabu. Ya. Tugas di hari Rabu yaitu di halaman 5. Mengembangkan ide pokok menjadi satu paragraf. Iya. Hari Rabu. Ya. Yang tidak jelas sebentar dibuka di WA, saya kirim videonya. Halo? Kalau tidak jelas saya kirim videonya di WA supaya lebih jelas lagi. Didengar? Ya. Jadi dengar, jadi yang hadir untuk di absen saya hari ini ada 12 orang. Yang lainnya saya alpa untuk pembelajaran hari ini. Belum bisa komentar dulu siapa yang hadir. Hah? Bisa absen ulang. Di situ di absen. Ya. Absen. Ya. Absen. Ya, saya absen satu-satu kembali. Nah, yang jelas di sini di absen saya hanya 12 orang. Satu-satu bicara. Ya. Satu bicara. Sekarang yang pertama tadi adalah siapa ini? Andi Ahmad Rafli Nabil. Mana orangnya? Ya, ini hadir satu. Kemudian yang kedua Andi Asril Arya Aditya. Mana orangnya? Ya, oke. Yang ketiga yang hadir adalah siapa nih? Pikran Yulian Mariri. Mana orangnya? Pikran. Mana orangnya Pikran? Pikran Yulian Mariri. Mana Pikran? Mana Pikran? Keluar kayaknya. Ya keluar Ki. Kenapa keluar? Kemudian Mandalai. Mana Mandalai? Ya hadir. Ya. Siapa lagi? Muhammad Pahlepi. Mana Muhammad Pahlepi? Ya hadir. Siapa lagi? Muhammad Gulam. Mana orangnya? Ya bagus. Siapa lagi? Muhammad Ridho. Mana? Mana orangnya? Ya. Nah, siapa lagi? Siti siapa nih? Siti Umaira. Mana Siti Umaira? Mana Siti Umaira? Mana? Mana Siti Umaira? Kenapa enggak muncul? Keluar Kika. Siti Umaira. Siapa yang belum saya sebut namanya?
Siapa yang belum saya sebut namanya? Pikran sudah tadi saya sebut namanya. Mana Pikran? Pikran mana? Pikran mana? Pikran mana? Ah, sudah. Sudah. Siapa yang saya belum sebut namanya? Siapa yang saya belum sebut namanya? Abil. Abil. Hah? Ini Abil. Abil, siapa Abil? Mana itu Abil? Ada namanya di sini. Siapa yang saya belum sebut namanya? Saki Ramadan. Kenapa Saki Ramadan? Saki Ramdan. Saki Ramdan. Ada Saki Ramdan, mana orangnya? Sudah saya dah sebut namanya, Muhammad Rida. Yang belum saya sebut namanya siapa? Siapa? Muhammad apa? Belum bisa ketik namanya di Ketik namanya, coba ketik namanya supaya saya lihat. Ketik namanya di bawah supaya saya bisa lihat. Iya, tidak, yang belum saya sebut namanya. Mandalay. Siapa ini? Nur Fatihah Sahra. Ada situ? Nur Fatihah, ya, Nur Fatihah Sahra. Siapa lagi?